Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Mulyani dengan NPM 1603002. Pada kesempatan kali ini saya ingin berterima kasih kepada Ibu Nur Hasmalina, Ibu Triyuni Hendrawati, dan Bapak Rahman Cahyadi selaku penguji 1, 2, dan 3. Terima kasih telah berkenan mengikuti sidang skripsi dengan judul Pengaruh Kemampuan Operasi Perkalian terhadap Kemampuan Operasi Perpangkatan pada Hasil Belajar Peserta Didik. Langsung saja kita masuk ke bab 1 yang berisikan tentang latar belakang masalah saya. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di SMP Gupi Sedang Agung, diperoleh informasi bahwa peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar pada materi pelajaran matematika masih rendah karena masih banyak peserta didik yang mengalami kesulitan dalam operasi perpangkatan bentuk aljabar. Salah satu penyebab kesulitan dalam materi perpangkatannya adalah kemampuan operasi perkalian. Hal ini didapat dari hasil ulangan harian kelas 7, A dan B masih di bawah KKM. Kemudian identifikasi masalah yang pertama, peserta didik masih kesulitan mengoperasikan perhitungan perkalian dalam bentuk aljabar. Yang kedua, peserta didik masih kesulitan mengoperasikan perhitungan perpangkatan dalam bentuk aljabar. Selanjutnya itu rumusan masalah. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara kemampuan operasi perkalian terhadap kemampuan operasi perpangkatan pada hasil belajar aljabar peserta didik? Selanjutnya itu ada tujuan penelitian untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara kemampuan operasi perkalian terhadap kemampuan operasi perpangkatan pada hasil belajar peserta didik. Manfaat penelitian yang pertama bagi guru. Melalui penelitian ini diharapkan guru dapat mengetahui apa yang dialami peserta didik dalam kesulitan menyelesaikan soal-soal perpangkatan dalam bentuk aljabar. Yang kedua, bagi peserta didik. Melalui penelitian ini diharapkan peserta didik lebih untuk mempersiapkan diri dalam menghafalkan perhitungan perkalian agar mampu menyelesaikan soal-soal yang diberikan guru seperti perpangkatan dalam bentuk aljabar. Yang ketiga, bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman bagi penulis dengan meneliti kesulitan peserta didik dalam menyelesaikan soal perpangkatan. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian hasil belajar. Menurut Suharsini Arikunto 2010, hasil belajar merupakan kemampuan penguasaan materi yang dicapai siswa dan dapat dinyatakan dengan nilai atau angka ketercapaian suatu tujuan pembelajaran. Namun salah satunya dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang diukur melalui tes. Yang kedua, pengertian aljabar. Menurut Sinambela Ekster Ekarista 2014, aljabar merupakan suatu pembelajaran yang memiliki kaitan erat dengan simbol atau relasi. Menurut Nur Hidayani 2012, bentuk aljabar merupakan bentuk yang memuat angka dan variabel atau peubah yang digunakan sebagai sarana penyederhanaan dan alat bantu. Yang ketiga, kemampuan menghitung perkalian. Menurut Siwi Puji Astuti 2015, dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan kita berusaha dengan diri sendiri. Menurut Sukirman 2016, perkalian dapat dipandang sebagai penjumlahan berulang. Selaras dengan pendapat Heruman 2010, perkalian sama dengan penjumlahan secara berulang. Yang keempat, kemampuan menghitung perpangkatan. Menurut Yakti Fajar Hutami 2012, kemampuan menghitung merupakan potensi yang dimiliki seseorang dalam hal membilang, menjumlahkan, mengurangi, membagi, memperbanyak. Menurut Sukirman 2016, perpangkatan adalah perkalian berulang sebanyak pangkat. Sedangkan menurut Suyono Ahmad 2013, perpangkatan merupakan perkalian secara berulang sebanyak n faktor. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Sebagai bahan referensi penelitian, dalam penelitian ini peneliti melihat penelitian yang ada di jurnal. Kemudian, kerangka pikir. Berdasarkan rendahnya hasil ulangan harian peserta didik kelas 7 yang disebabkan oleh rendahnya kemampuan pengoperasian matematika peserta didik dalam pengoperasian perkalian aljabar, sehingga mengakibatkan peserta didik tidak menyelesaikan soal-soal perpangkatan. Oleh karena itu, peneliti ini akan menelaah kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah matematika pada materi aljabar, yaitu kemampuan operasi perkalian dan kemampuan operasi perpangkatan aljabar. Kurangnya optimal kemampuan operasi perkalian peserta didik akan berimbas pada hasil belajar pada materi selanjutnya yang memiliki prasyarat kemampuan operasi perkalian, seperti perpangkatan. Karena kemampuan operasi perkalian merupakan prasyarat untuk meningkatkan atau menyelesaikan kemampuan operasi perpangkatan, maka peserta didik terlebih dahulu harus menguasai operasi perpangkatan. Peserta didik yang memahami konsep operasi perkalian aljabarnya, maka hasil belajarnya baik, operasi perpangkatannya akan lebih baik.
Kemudian hipotesis H0, tidak ada pengaruh yang signifikan antara kemampuan operasi perkalian terhadap kemampuan operasi perpangkatan pada hasil belajar aljabar. H1, ada pengaruh yang signifikan antara kemampuan operasi perkalian terhadap kemampuan operasi perpangkatan pada hasil belajar aljabar. Selanjutnya, bab 3, metodologi penelitian, jenis dan tempat waktu penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif asosiatif. Tempat dan waktu penelitian, tempat penelitian akan dilaksanakan di kelas 7 SMP Gupi Sendang Agung. Waktu penelitian ini di semester ganjil tahun ajaran 2019-2020 dan di kelas 7A dan B yang berjumlah 50 peserta didik. Populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah kelas 7 dengan jumlah 50 peserta didik. Sampel kelas 7B dengan jumlah 28 peserta didik. Kemudian definisi operasional. Definisi operasional masing-masing variabel adalah yang pertama, kemampuan operasi perkalian sebagai variabel bebas atau X. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal perkalian dalam bentuk aljabar. Yang kedua, kemampuan operasi perpangkatan sebagai variabel bebas atau Y. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal perpangkatan dalam bentuk aljabar. Pengembangan instrumen. Ada yang pertama validitas, yang kedua reliabilitas, yang ketiga tingkat kesukaran, yang keempat daya pembeda. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Ada tes dan dokumentasi. Teknik analisis data, yang pertama ada uji normalitas data, yang kedua ada uji hipotesis, dan yang ketiga uji kolerasi jenjang Spearman. Selanjutnya, bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama ada uji normalitas, kemampuan operasi perkalian. Dengan X hitung didapat 3,0556, X tabel didapat 7,815. Berdasarkan kriteria uji, maka kemampuan operasi perkalian normal. Selanjutnya ada kemampuan operasi perpangkatan, didapat X hitung 3,948, X tabel 7,815. Berdasarkan kriteria uji, maka kemampuan operasi perpangkatan normal. Kemudian uji hipotesis. Yang pertama uji regresi A 1,5878, B 0,6887. Didapatkan persamaan regresi Y topi sama dengan 1,5878 ditambah 0,6887X. Selanjutnya uji linearitas. F hitung didapat negatif 2,8335, F tabel 2,60. Kesimpulan regresi linear. Kemudian uji keberartian, F hitung 40,89, F tabel 4,23. Kesimpulan regresi berarti. Kemudian uji kolerasi. Yang pertama uji koefisien kolerasi, R hitung sama dengan 0,7819. Uji besar kecilnya sumbangan KP sama dengan 61,14%. Uji keberartian koefisien kolerasi, T hitung didapat 6,3954, T tabel 0,388. Karena T hitung lebih besar sama dengan T tabel, maka tolak H0. Maka dapat disimpulkan ada hubungan yang signifikan antara kemampuan operasi perkalian terhadap kemampuan operasi perpangkatan pada hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dan kemudian pengolahan data serta pembahasan, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kemampuan operasi perkalian terhadap kemampuan operasi perpangkatan pada hasil belajar aljabar peserta didik. Saran, yang pertama kepada guru bidang studi matematika kelas 7 agar memperhatikan kemampuan-kemampuan prasyarat yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang kedua, bagi peserta didik agar dapat terus meningkatkan kemampuan dasar pada materi-materi matematika. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, dari penelitian ini yang sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya, dilakukan penelitian yang selanjutnya akan dapat memperluas dari pengaruh kemampuan operasi perkalian terhadap operasi perpangkatan pada hasil belajar aljabar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.